This call is now being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah bertemu kembali bersama Bu Indi di pembelajaran daring kelas 2 SD ITF Matahati tahun ajaran 2020-2021. Dipersembahkan oleh Bu Yusti dan Bu Indi. Nah, salih-salihah, hari ini kita masih belajar di tema 5. Subtemanya sekarang di subtema 2, yaitu pengalamanku di sekolah. Nah, hari ini masih di pembelajaran PPKN ya. Nah, hari ini materinya itu tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, minggu kemarin kita sudah tentang pengamalan sila Pancasila, sila pertama. Nah, sekarang pengamalan sila Pancasila, sila kedua, dan sila ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar berbagai sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar contoh pengamalan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua di sekolah dengan baik. Nah, yang ketiga, dengan mengamati berbagai gambar yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, siswa dapat menentukan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Oke, salih-salihah. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia. Nah, ya, untuk menyayangi sesama manusia. Ini maksudnya bukan menyanyi ya, maksudnya menyayangi. Maaf Ibu, ini salah ketik. Termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman. Nah, ini bukan menyanyi tapi menyayangi. Termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman. Nah, berikut contoh pengamalan sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Nah, termasuk di sini nih, ketika Ibu menjelaskan, kan sekarang kita tidak bertatap muka di sekolah ya, tapi sekarang kita daring, dan kita pembelajarannya bertemunya melalui Google Meet. Nah, kalian juga harus tetap memperhatikan ketika Ibu dan guru-guru yang lain ketika sedang menjelaskan materi. Nah, yang kedua, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Atau misalnya nih, ada teman kalian yang sakit, sudah 3 hari lebih tidak sekolah. Nah, kalian sama teman-teman yang lainnya, istilahnya patungan, ya, menyumbangkan sedikit rezeki yang kalian miliki untuk teman kalian yang sakit. Nantinya kita menjenguk bersama-sama. Nah, itu juga salah satu contoh dari pengalaman sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, di sini ada pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Tadi yang pengamalan sila kedua, sekarang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, ya, sesuai dengan bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dari sila ketiga itu mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan produk buatan dalam negeri, ya, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, siapa di sini yang ketika apel nih, kalau masih sekolah kan suka ada apel pagi. Siapa yang mengikuti apel pagi dengan tertib? Nah, kalian nanti kalau sudah mulai sekolah lagi,
harus mulai belajar ya mengikuti apel dengan tertib. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, selain mempelajari budaya daerah sendiri, kita juga sebagai warga Indonesia wajib mengetahui dan mempelajari budaya dari daerah lain, ya, karena kan Indonesia itu kaya akan budaya. Nah, kita jangan nantinya jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang asing, ya. Ibu izin ke toilet. Jangan mau dibodoh-bodohi orang asing kalau kita, ya, mangga. Kalau kita tidak mengetahui budaya kita sendiri, tidak mempelajari budaya kita sendiri, nanti bisa-bisa budaya kita diakui oleh warga negara yang lainnya, oleh warga negara asing, contohnya negara tetangga, ya, padahal itu kan budaya kita. Nah, yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, di kita sendiri kan suka ada tuh jadwal piket, misalnya Kakak Noval hari Senin, Kakak Alsa hari Selasa, Kakak Alvin hari Rabu, Alika hari Kamis, Keisa hari Jumat, terus Hasna hari Senin lagi, Hana hari Selasa, dan seterusnya. Nah, kita juga harus bekerja sama ya dalam membersihkan ruang kelas ya. Siapa yang menaati atau mengikuti peraturan di kelas, salah satunya bekerja sama membersihkan ruang kelas, berarti itu sudah melakukan atau sudah mengamalkan dari sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, selanjutnya, nah, di halaman 101 di sini ada beberapa gambar. Kalian nanti ya mencentang, memberi tanda centang yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira dari kedua gambar di sini, gambar mana yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Gambar pertama atau gambar kedua? Buku apa? Oke, kalian perhatikan dulu yang ini ya, yang disiapkannya sekarang buku PR, Kakak Altaf, buku PR. Oke, dari kedua gambar di sini, kira-kira gambar mana yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Satu. Gambar ke satu. Kita benar. Iya, good job Sali Saliha yang menjawab gambar ke satu. Kenapa gambar ke satu? Kenapa tidak gambar kedua? Ya, ada yang tahu? Kenapa gambar ke satu? Kenapa tidak gambar kedua? Itu bisa digunakan untuk sesuatu kayak misalkan satu ada celengan satu ya, kayak misalkan apa mungkin ada celengan. Ya, Kak Nizar lebih keras lagi jawabannya. Yang buatnya ya. Ada lagi yang Ayo, ada yang tahu lagi yang lainnya? Ya sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kak Nizar bisa lebih keras lagi Jika tidak ada suaranya. Karena Nah, kenapa ya sila kedua? belajar Karena permukaan satu sekarang kita belajar volume satu. Kalau satu kelas permukaan nah, karena kan sesuai bunyinya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah di gambar pertama ini semuanya adil bekerja samanya? Kerja baktinya apakah adil? Apakah ada yang tidak bekerja? adil. Tidak ya, semuanya ya adil ya, semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Kan halaman kelas ya, halaman sekolah semuanya ikut membersihkan. Kalau ini tidak ya, tidak mencerminkan sila kedua. Oke, selanjutnya, kira-kira dari kedua gambar ini, gambar mana yang mencerminkan sila kedua? Gambar ketiga atau gambar keempat? Nomor 4.
Gambar nomor 4. Kenapa gambar yang nomor 4? Karena ada kerjasama. Karena ada kerjasama. Good job ya. Nah, karena nih jawabannya adalah benar, gambar nomor 4. Nah, kalau nomor 3 kan ini yang ininya anak laki-laki yang di belakangnya nggak diajak main ya, ditinggalkan hanya karena perbedaan warna kulit saja. Nah, kalian juga nanti dengan teman kalian, ya, dengan teman kalian jangan membeda-bedakan ya, walaupun misalnya nih, Bu, aku mah warna kulitnya putih, dia mah hitam, jadi aku mah gak mau berteman sama dia mah warna kulitnya hitam misalnya. Jangan seperti itu ya. Warna kulit itu sama aja, mau hitam, mau putih, semuanya teman kita, mau laki-laki, mau perempuan, sama-sama teman kita. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, ya. Jadi, di antara gambar 3 dan gambar 4, yang termasuk sila kedua adalah gambar nomor 4. Oke, selanjutnya, iya. Apakah ini mencerminkan sila kedua Pancasila? Ya, Bu. Ini ceritanya lagi kerja kelompok. Mencerminkan. Apa ya? Mencerminkan. Kita lihat. Oke, good job. Ini mencerminkan sila kedua Pancasila. Ya. Karena di sini, ini kan Siti dan teman-temannya ya lagi bekerja kelompok ya sama ya ini bagus di checklist kan sudah dituang ya bagus ini sudah di print bagus, yang lainnya nanti juga di print ya, nanti dikumpulkan ke ibu. Nah, ini juga termasuk pengamalan dari sila kedua Pancasila, yaitu membagi secara adil tugas kelompoknya. Tidak yang satu mengerjakan, yang satunya berkelompok. Tidak seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Pengamalan di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ya, sesuai yang tadi Ibu kalian sampaikan ke kalian. Kalian itu tidak boleh membeda-bedakan teman hanya karena beda jenis kelamin, beda warna kulit, ya. Tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama, semuanya teman, ya, memiliki kesempatan yang sama untuk berteman dengan siapapun, ya. Nah, di sini di halaman 103 kalian coba menuliskan, maaf ya, ini bukan di rumah tetapi di sekolah, ya. Coba tuliskan pengalaman di sekolah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo. Ayo, siapa? Nih, berubah dulu. Di sekolah. Oke, sekarang coba tuliskan di buku PR-nya. Coba semuanya menuliskan di buku PR. Ya. Pengalaman. Tulis, pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Tulis. Pengalaman di sekolah. Di buku PR, semuanya di buku PR. Coba tuliskan. Pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Tulis. Pengalaman di sekolah sesuai sila Pancasila. Sila kedua Pancasila. Ya. Coba tuliskan. Sesuai sila kedua. Sila kedua Pancasila. Yang di-print nggak usah. Yang di-print nggak usah, Bu. Ya. Pengalaman di
sekolah, pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. 5.440 yang ditulis ibu Sudah dituliskan? Sudah? Pengalaman apaan? Itu Belum. itu kalian tulis dulu itunya apa soalnya itu kan tugasnya, nanti itu tugas dari ibu menuliskan pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Nanti kalian mengerjakannya setelah Vikon selesai, ya, dikumpulkannya Senin depan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi tugasnya apa Kakak Janet? Menuliskan pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Kalau di buku paket nanti ada halaman 103. Tetapi kalian menuliskannya tidak di buku paket, tetapi di buku PR. Sudah, Bu. Ya, kan buku PR-nya ada dua. Yang satu dikumpulkan di ibu, dan kalian menuliskannya di buku PR yang satunya lagi. Nanti buku PR-nya ini nanti dikumpulkan sama ayah atau bunda kalian ke sekolah. Ya? Oh, yang Jadi tugasnya, tugas KRS sudah, Bu. Nah, oke. Bos, Tugasnya itu menuliskan pengalaman di sekolah sesuai sila kedua. Oke, kita lanjut salih-salihah. Nah, nanti ada di halaman 111. Nah, di sini kita akan memberikan tanda centang pada gambar. Ada gambar yang mencerminkan contoh sila ketiga di sekolah. Ya, contoh sila ketiga di sekolah. Kira-kira dari kedua gambar di sini, gambar mana yang mencerminkan sila ketiga di sekolah? sebelah kanan. Dua-duanya, Bu. Kanan. Apakah anak-anak yang memakai baju seragam? Pakai baju seragam. Oke, kita buktikan. Kedua-duanya, Bu. Hebat, ya. Jadi di sini, jadi yang mencerminkan contoh sila ketiga di sekolah yaitu gambar yang ini ya, yang sebelah kanan. Selanjutnya, karena ini bukan di sekolah ya, kalau ini bukan di sekolah ya, tetapi di rumah ya, kita bermain. Yang diminta itu kan contoh sila ketiga di sekolah. Nah, kira-kira yang mana? Yang kedua, Bu. Yang Sebelah kanan. yang kanan? Sebelah kanan. Yang kanan. Yang kanan, yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke, good job. Tadi kan contohnya itu mengikuti upacara secara tertib. Ya, mengikuti upacara secara tertib. Oke, selanjutnya. Yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Yang ini juga sama nih. Yang ini juga sama dia ke sekolah dan di sini menggunakan produk Indonesia, made in Indonesia, ya. Nah, jadi ini kedua-duanya. Nah, kalau yang ini yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri dia menggunakan produk dari Italia. Ini menggunakan produk dari Italia. Kalau yang ini mencoret-coret tembok. Kira-kira yang mana? Ada yang masuk ke dalam pengamalan sila ketiga tidak? Tidak. Karena sini menggunakan produk Italia, sedangkan pengamalannya yang ketiga itu yaitu menggunakan produk
Nesya. Nah, yang di sini yang sebelahnya mencoret-coret tembok. Boleh tidak tembok sekolah dicoret-coret? Tidak boleh ya, tidak boleh dicoret-coret. Oke, itu tadi salih-salihah pembelajaran PPKN kita di pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya sudah tahu ya? Iya. Dikerjakannya di mana?